Hai guys, jadi aku mau sedikit cerita. Nah, dari beberapa tahun yang lalu aku itu kerja di PH, production house, kemudian di agency gitu kan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan video dan lain-lainnya, konten kayak gitu-gitu udah jadi hal yang biasa dan jadi kesehariannya aku lah gitu. Nah, bukan hanya di dalam pekerjaan, tapi di dalam pelayanan pun aku melakukan hal yang serupa untuk sosial media gitu. Jadi aku produksi konten juga, kemudian aku editing juga kayak gitu. Nah, bicara soal editing, selama ini tuh editing yang kita lakukan bukan editing yang maksudnya seperti untuk TVC kayak gitu kan, untuk film dan lain-lain lah yang luar biasa gitu. Enggak. Jadi editingnya tuh lebih ke editing simple menggunakan CapCut dan bisa pakai handphone ataupun desktop gitu kan. Nah, jadi karena hal tersebut tiba-tiba datanglah temanku ya kan, kita ngobrol-ngobrol lah biasa gitu. Terus dia nanya kesibukan lo apa dan segala macam, kemudian pelayanan lo tuh kayak gimana. Ya udah kita cerita-ceritalah sampai akhirnya setelah hari itu beberapa hari kemudian dia tuh kontak aku. Dia kontak aku dan dia minta satu hal yang sangat mengagetkan buat aku yang gak pernah aku lakuin sebelumnya gitu kan. Dia minta apa? Dia minta aku ngajarin dia ngedit simple pakai CapCut. Oke. Awalnya aku tuh kayak, wow, puji Tuhan ada yang mau belajar sama aku gitu kan. Aku excited, aku happy tuh untuk ngajar. Tapi tiba-tiba pikiran aku kayak, aku bisa atau enggak nih? Aku bisa apa enggak nih, ya kan? Nah, dan masalahnya aku udah terlanjur bilang, oke, gitu kan. Udah oke, nggak mungkin aku mundur, ya kan? Itu bener-bener kayak, aduh bikin aku kepikiran apa yang harus aku sampaikan ke dia nih, apa yang aku harus ajarin. Ya udah, aku coba tenang, aku coba pikirin, terus aku coba cari tahu lah poin-poin materi-materi untuk editor pemula tuh menggunakan CapCut tuh apa aja gitu. Ya udah, akhirnya aku coba susun lah gitu kan, aku coba susun lah materinya dan tibalah hari H tersebut. Kita ketemu dan aduh, aku makin deg-degan, apa ini, kenapa ini, aku iyain gitu kan. Tapi ya udah, tidak bisa mundur karena dia sudah ada di depan mata saya dan aku harus lanjut gitu. Ya udah, akhirnya materi udah siap nih, tapi aku kayak di awal tuh kayak krik-krik, padahal kita tuh udah biasa gitu, biasa ngobrol, biasa hahaha, tapi di momen itu aku tuh kayak groginya ya kan. Ya udah, aku akhirnya membuka pertanyaan ke teman aku. Kebetulan hari itu dia datang dengan salah satu karyawan dia yang dia percayakan untuk bantu dia bikin kontennya dia lah gitu. Nah, mereka udah biasa bikin konten, mereka udah editing juga, dan aku udah lihat beberapa hasil videonya mereka gitu. Dan karena di dalam pelayanan aku tuh biasa meng-QC video gitu, jadi kayak ya karena aku pikir ya temen aku ya, jadi ya udah aku tuh kasih masukan lah ke dia gitu. Siapapun yang aku kenal, aku kalau ngelihat mereka lagi bikin konten dan segala macam, aku cobalah ngasih masukan yang dimana aku tuh ngerti gitu ya kan. Ya udah, akhirnya dia tuh kepikiran tuh buat minta tolong aku untuk ngajarin dia. Oke, balik lagi, materi udah ada, dia datang sama karyawan dia dan aku bingung, aku mau mulai dari mana nih ya kan. So aku tanya, oke, jadi sekarang siapa yang mau aku ajarin nih gitu, kamu atau kamu gitu. Terus dia bilang, kita berdua, nggak apa-apa ya. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa. Tapi di dalam hati aku, ya Tuhan tolong aku mau ngomong apa gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak di dalam hatiku aku tuh kayak nggak mungkin aku menyodorkan materi ini, karena sebenarnya mereka tuh bisa untuk bikin konten dan mereka tuh udah ngedit juga gitu. Jadi aku harus menemukan apa sih yang bisa aku mulai untuk dibahas. Ya udah, akhirnya aku berangkatlah dari, coba aku lihat, tunjukin ke aku salah satu konten yang kalian udah buat dan menurut kalian itu oke, kita bedah dari situ. Pede kali. Ya udah, akhirnya dia tunjukin salah satu kontennya dengan segala
tingkat fokus yang paling tinggi aku kerahkan untuk bisa mengamati itu video. Ya, akhirnya aku lihat videonya dan aku mulailah kasih feedback dari video itu. Tapi sebelum aku kasih feedback, aku tuh nanya, menurut kalian ini gimana hasil videonya gitu kan. Nah, ya udah aku kasih feedback dan pada intinya adalah konten yang mereka buat itu nggak ada yang salah, hanya perlu sedikit adjustment aja dari sisi isinya, kemudian dari editingnya juga, agar isi pesan yang pengen mereka sampaikan itu tersampaikan kepada audiens gitu. Dan editingnya itu pun jadi lebih smooth gitu kan. Ya udah, waktu berjalan dan udah tuh mulai panas lah kita, rasa grogi di dalam hati ini hilang dan kita mulai lancar tuh komunikasinya di situ. Ya udah, aku jelasin, aku nanya apa yang mau ditanyain. Ya udah, jadi ada interaksi dari kedua belah pihak di sini dan aku jadi happy aja saat itu. Nah, teman-teman, sebenarnya dari sharing aku hari ini, poin yang aku pengen sampaikan ke kalian adalah jangan pernah ngerasa bahwa kalian itu nggak mampu. Kalau kalian udah ngejalanin sesuatu dan itu pun sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, kalian harus bisa mempercayakan diri kalian untuk melakukan hal itu. Karena mungkin menurut kita belum oke, tapi percayalah di luar sana teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian itu punya penilaian yang berbeda atas diri kalian. Kalau mereka udah nilai kalian dan bilang, ih kalian keren, kamu keren gitu, kamu keren, kamu bisa nih, ini bagus banget. Nah, hargai diri kalian guys, mulai lagi belajar lebih lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Kayak aku tadi, aku awalnya tuh ngerasa kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu. Apa yang aku punya, apa yang aku ketahui, tapi ternyata aku bisa dan setelah dijalanin semua itu berjalan lancar. So, percayalah sama diri kalian. Kalau ada orang yang mempercayakan diri kalian untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan skill kalian, maju. Jangan mundur, jangan mundur. Gak ada salahnya juga untuk kalian bertanya ke teman-teman kalian yang mungkin lebih paham daripada kalian. Gak ada salahnya untuk bisa menambah ilmu kalian. Jadi, apapun itu kesempatan yang ada di depan mata kalian, pelajarin itu kesempatannya dan lakukan. Oke? Jadi semangat buat kalian yang ada di sana yang pengen mulai tapi masih ragu-ragu. Udah, pokoknya berjalan waktu pasti kalian bisa lebih baik lagi kok. Intinya, selama kalian gak ngerugin orang lain, itu gak apa-apa. Coba aja dulu. Oke? Semangat!